Jumpa lagi dengan channel Bio Asik. Rela berbagi, ikhlas memberi, sukses bersama. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat dan siswa-siswi the best. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun berada, kita akan belajar muluk prakarya kerajinan tangan. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 2 tentang kewirausahaan, rencana usaha kerajinan dengan inspirasi non-benda. Kompetensi dasar 32 dan 42. KD 32 memahami perencanaan usaha kerajinan tangan dengan inspirasi budaya lokal non-benda, misalnya cerita rakyat, mitos, simbol tarian, pantun, dan upacara adat, yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. KD 42 menyusun perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Misalnya tadi cerita rakyat, mitos, simbol tarian, pantun, dan upacara adat, yang meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. IPK indikator pencapaian khusus 1. Mengidentifikasi berbagai ide dan peluang usaha yang ada di sekitar berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. 2. Menganalisis peluang usaha yang ada di sekitar berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. 3. Mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Mengidentifikasi berbagai ide dan peluang usaha yang ada di sekitar berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Budaya lokal non-benda dan artefak objek budaya di sekitar kita adalah macam budaya non-benda, tarian tradisional, puisi, pantun atau gurindam, cerita rakyat, mitos, upacara adat, dan sebagainya. Sedangkan macam budaya artefak adalah baju adat daerah, rumah adat, senjata khas daerah, peralatan rumah tangga, atau wadah tradisional. Antara macam budaya non-benda dengan budaya artefak itu saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Mengidentifikasi berbagai macam kerajinan berasal dari budaya non-benda. Kita melihat ada kerajinan hiasan dari bambu. Hiasan ini membuat kerajinan tampak seperti adanya kehidupan yang indah di sebuah desa. Terus ada kerajinan masyarakat yang terbuat dari berbagai macam ragam bahan-bahan bekas, barang-barang bekas. Ada kerajinan kopiah yang berasal dari tenun daerah asal. Ada piring yang menggambarkan lukisan-lukisan kehidupan masyarakat setempat. Ada lukisan dan pahat. Ini juga menggambarkan kehidupan sebuah hutan. Ada miniatur rumah gadang. Ada wayang, juga menginspirasi dari cerita Mahabharata. Ada orang sedang menarik kerbau, membajak sawah. Kerajinan perak menunjukkan inspirasi kerajaan zaman dahulu. Batik, budaya asli sebuah daerah. Alat-alat dari tempurung kelapa, topeng,
Topeng menggambarkan adanya cerita kehidupan jahat, baik, pahlawan, kesatria, rakyat biasa. Tas menggambarkan budaya lokal dari rakyat Papua yang membuat dari kulit pohon. Ada gerabah yang berasal dari rakyat lokal pembuat kerajinan tangan dari tanah liat. Dua, menganalisis peluang usaha yang ada di sekitar berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Berdasarkan identifikasi kerajinan tangan di atas, terdapat kerajinan yang berasal dari inspirasi non-benda, contohnya wayang dari cerita rakyat Mahabharata agama Hindu. Batik berasal dari cerita kehidupan khas daerah budaya lokal. 3. Anyaman pandan bambu berasal dari daerah budaya masyarakat hidup di antara pohon bambu dan pandan. Miniatur rumah dan hewan merupakan inspirasi rumah adat dan hewan pandemik. Topeng berasal dari inspirasi cerita kehidupan, kejahatan, kebaikan atau pahlawan. Kerajinan perhiasan perak inspirasi dari cerita rakyat, raja bangsawan zaman dahulu. 7. Patung berasal dari miniatur cerita tokoh kehidupan. Lukisan berasal dari inspirasi cerita budaya lokal. 9. Gantungan kunci, tempelan hiasan kulkas terinspirasi cerita, tarian, rumah adat, dan sebagainya. Kopiah, topi, blangkon, sorban, inspirasi budaya lokal religius. Mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Nah, identifikasi inspirasi muatan lokal di Jakarta dengan berbagai masalah di perkotaan, terutama kota metropolitan, yaitu ada macet, banjir, kebakaran, kejahatan jalanan, kriminal, pengemis, gunungan sampah, perumahan kumuh, padat dan sempit, kali kotor dan tercemar, perilaku buruk, amoral, dan narkoba. Nah, kerajinan tangan apa saja ya yang dapat kita ciptakan dari masalah sosial di atas? Sumber daya alam lokal dan ide kerajinan tangan yang bisa menjadi inspirasi di kota-kota besar. Pertama, daur ulang sampah menjadi barang yang dapat digunakan. 2. Membuat alat pengamanan, kunci dengan adanya gantungan kunci. 3. Menanam hidroponik di atas rumah atau di pekarangan dengan adanya rumah-rumah sempit dan kumuh serta padat. 4. Membuat tong sampah cantik dan kreatif. 5. Membuat lukisan kehidupan masyarakat. 6. Membuat kain batik corak budaya Betawi, karena Jakarta itu budaya asalnya Betawi. 7. Membuat video sebagai seorang blogger, YouTuber, Instagramer, dan lain-lain. Melukis, mengarang, jadi produser film. Itu adalah kreativitas atau ekonomi kreatif yang merupakan kerajinan tangan berdasarkan budaya lokal perkotaan, terutama di kota-kota besar. Nah, kita kembali kepada contoh kerajinan daur ulang sampah yang sangat marak dan biasa dilakukan oleh ibu-ibu yang aktif di kehidupan sehari-harinya dalam pengolahan sampah ini. Banyak kerajinan tangan yang bisa dibuat dan menghasilkan uang sebagai peluang usaha. Oke, anakku sekalian, kita akan membuat sebuah peluang usaha dari pengolahan limbah. Kalian sudah membuat bunga dari
kertas, koran, dari plastik kresek ya, dari botol bekas, dan itu adalah salah satu contoh dari daur ulang sampah. Nah, kalian boleh lihat video-video yang sangat bagus dari kreativator yang berhasil. Oke, semoga kalian juga sukses. Channel Bio Asik rela berbagi, ikhlas memberi, sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.